istri seumur hidup ya. Jadi tujuannya dari bimbingan perkawinan itu adalah untuk menjaga ketahanan keluarga dengan harapan membantu calon pengantin itu dalam membangun rumah tangga nantinya. Yang penting orang menikah itu kan tidak hanya siap secara ekonomi, tidak hanya siap secara fisik ya, tapi juga harus siap secara mentalnya juga siap. Jadi butuh mentalnya harus kuat kalau orang menikah. Karena berbeda masalah yang dihadapi waktu masih bujang dengan sudah menikah itu tingkatannya berbeda. Jadi itu karena luruskan niatnya terlebih dahulu, niatkan lebih baik. Jangan niat yang lain, pengen kaya, pengen apa itu. Terus yang kedua, orang menikah itu kan tujuannya adalah untuk ketenangan kan? Untuk ketenangan hidup, sakinah, biar hidupnya itu kondusif. Kalau dalam Al-Quran itu litaskunu ilaihi, supaya kamu tenang terhadap pasangan. Jadi orang menikah itu kan biar tenang hidupnya. Nah, kalau sendiri kan nggak tenang ya, gitu, mau bekerja gitu ya, nggak punya tujuan gitu. Kalau sendiri, kalau sudah menikah itu salah satu kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, ketenangan itu bisa dicapai dengan cara menikah. Ketenangan ya. Nah, beda antara bahagia dan tenang ini loh ya. Kalau bahagia belum tentu tenang, tapi kalau sudah tenang mesti bahagia, kan ya. Jadi yang dicari orang menikah itu adalah ketenangan jiwa, biar hidupnya tenang. Makanya orang menikah. Jadi tujuannya itu adalah sakinah, ketenangan, ketentraman. Nah, salah satu caranya untuk mencapai sakinah, untuk mencapai ketentraman tadi, itu salah satu caranya adalah pasangan calon pengantin itu harus mempunyai prinsip kesalingan. Saling itu saling menghargai, saling bekerja sama, saling mendukung, saling memaafkan, saling menghormati, saling menjaga, pokoknya saling memaafkan. Jadi saya salah, saya minta maaf. Mas, saya salah, saya minta maaf. Ya gak usah malu-malu minta maaf. Gak usah gengsi. Kalau yang itu salah, ya mas saya minta maaf. Jadi saya salah, saya minta maaf. Saling menghormati, saling menjaga. Pokoknya saling. Jangan kebalikannya. Apa kebalikannya? Paling. Kalau menggunakan prinsip paling itu bahaya. Tukaran atau apa? Merasa paling benar sendiri, merasa paling berkuasa. Itu tukaran atau nanti kalau menggunakan prinsip paling. Makanya kalau sampean sudah menjadi suami istri, karena sampean kan bukan sendiri lagi, jangan pakai prinsip paling kalau hubungan suami istri. Merasa paling berkuasa, merasa paling benar, itu harus dibuang. Kalau sampean berdua harus menggunakan apa tadi? Saling. Jadi hubungan keluarga itu bukan saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, saling menjaga. Jadi harus dibuang. Kalau misalnya masih bujang ya nggak apa-apa, pakai paling gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga, antar suami jangan merasa paling merasa tinggi dalam rumah tangga. Oh saya laki-laki, saya yang berkuasa di sini, sehingga berbuat seundang-undang terhadap istrinya. Makanya hubungan suami istri itu harus didasarkan atas prinsip saling, jangan hanya. Insyaallah kalau saling yang dikedepankan, insyaallah kondisi dalam rumah tangga itu tenang. Artinya apa? Pasangan suami istri itu harus mempunyai komitmen, harus berkomitmen di awal untuk menjaga ikatan pernikahan itu dengan baik. Jadi masnya sama mbaknya itu berjanji pada dirimu sendiri. Nah, berjanji harus menjaga ikatan pernikahan itu jangan sampai lepas. Jadi ikatannya harus diikat seerat mungkin, jangan sampai lepas. Tugasnya suami ya, menafkahi, membimbing istri, terus
melindungi, mendidik, itu tugasnya suami. Karena kalau sudah menikah, mbaknya itu statusnya itu pindah ke sampean, status kepemilikan. Kalau dulu kan punya orang tuanya, nah, kalau sudah menikah itu sudah milik suami. Makanya semua kebutuhannya sandang, pangan, papan dan lainnya itu menjadi tanggung jawab suami. Orang tua tidak mempunyai kewajiban, sudah pindah ke suami. Kalau istri apa tugasnya? Saya harus mengikuti suami, saya harus melayani suami sebaik mungkin, saya tidak boleh lama, saya kok banyak ya Pak ya? Iya banyak ya. Ya, tugasnya istri itu sebenarnya satu Mbak. Nurut. Tugasnya istri itu satu, taat. Ya. Ya, lama suami itu tidak memerintahkan yang melanggar norma agama, norma sosial. Jadi kalau suruh mukul tetangganya ya jangan mau Pak. Iya. Melanggar norma sosial. Gila kayak gitu saya yang pukul balik tidak apa-apa Pak. Pekerjaan rumah banyak bisa dikerjakan bersama kan ya. Kan tadi kan saling bekerja sama sebisa mungkin. Kalau misalnya nggak bisa masak, ya sampean nyapu ya bisa. Kalau cuma nyapu bisa ya. Cuci baju kan bisa ya. Ya harus bekerja sama. Nah kalau saya tuh saya istri masak, saya yang merawat anak, yang mandiin, terus pakaian baju persiapan untuk sekolah. Jadi harus bekerja sama. Nah, sama istrinya masak, kemudian nata-nata, kan bisa membangun sesuatu. Bisa Pak. Ada simulasi Pak. Kalau ada masalah, jangan sampai orang tua itu tahu. Apalagi di update Story. Status. Bahaya banget itu Pak. Mana aku gitu. Udah bilang sama bapaknya. Iya baik. Kan kalau punya anak jangan sampai anak tahu. Apalagi orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua tahu ya, anaknya punya masalah, kan kamu beban. Kira-kira selesaikan berdua, nggak usah ke luar. Dimusyawarahkan di jalan keluar. Setiap ada masalah mesti ada solusinya.